Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin yang saya cintai dan saya banggakan, pada kali ini PJJ SKI kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin pada urutan yang keempat. Kita ulangi kembali pelajaran kemarin, tokoh-tokoh ulama penyebar agama Islam Indonesia. Tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia sudah kalian pelajari kemarin pada halaman 44 LKS SKI kelas 9. Di situ siapa saja tokoh-tokoh ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Nah, tentu saja anak-anak sudah membaca dan mempelajarinya. Satu, Abdurrauf As-Singkili. Ini tokoh ulama penyebar agama Islam dari tanah Aceh, Sumatera. Beliau terkenal ya dengan memperkenalkan torekot yang dinamakan torekot Satariyah, ya, torekot Satariyah. Beliau lahir di Aceh. Kemudian karya-karya ilmiahnya di antaranya yaitu Tarjumanul Mustafid. Nah, ini perlu pahami, Tarjumanul Mustafid, karya yang terkenal dari beliau Abdurrauf As-Singkili. Di samping Tarjumanul Mustafid, juga buku kitab yang lain karya beliau adalah Ma'rifatut Thulab fi tahsilil ma'rifah. Nah, itu dipelajari betul. Jadi tokoh-tokoh diantaranya yaitu Abdurrauf As-Singkili. Beliau karya ilmiahnya ya yang terkenal Tarjumanul Mustafid, itu yang terkenal. Kemudian dalam bidang tasawuf kitabnya yang terkenal adalah Umdatul Muhtajin. Tuh. Kemudian beliau wafat di Kuala, tanah Kuala. Makanya namanya terkenal dengan sebutan Syekh Kuala. Siapa Syekh Kuala itu? Yaitu Abdurrauf As-Singkili. Sehingga namanya diabadikan dalam nama sebuah universitas Islam di Aceh yang namanya terkenal di sana adalah Universitas Islam Negeri Syekh Kuala. Syekh Kuala yang dulunya asalnya IAIN Syekh Kuala dari Aceh. Itu mengambil nama dari tokoh Islam penyebar agama Islam di Aceh, yaitu Abdurrauf As-Singkili. Kemudian yang kedua, tokoh Islam yang terkenal penyebar agama Islam di Indonesia adalah Imam Nawawi Banten. Ya, ulama berasal dari Banten. Seorang ulama yang terkenal ya di daerah Banten. Beliau ya keturunan dari kerajaan Banten. Masih ada silsilahnya sampai pada Sultan Hasanuddin, Sultan pertama Kesultanan Banten. Nah, ini. Kemudian Imam Nawawi ini belajar di Mekah, lahirnya di Banten, belajar di Mekah sampai wafat di kota Mekah. Makamnya ada di sebelah istri daripada Rasulullah, ya, itu di Mekah sana. Kemudian
Beliau banyak sekali ya karya-karya ilmiahnya, ya kitab-kitab daripada Imam Nawawi. Beliau juga gurunya Imam Hasyim Asy'ari. Itu tokoh-tokoh yang menjadi tokoh-tokoh terkenal, itu muridnya Imam Nawawi, di antaranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Dawud dari Malaysia. Kemudian bapaknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga yang namanya Kiai Asy'ari. Kemudian yang ketiga tokoh ulama penyebar agama Islam yaitu Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini berasal dari Kalimantan. Beliau ya hidup di zaman kerajaan Aceh, yaitu pada saat Sultan Tahliluwah. Kemudian karya ilmiahnya yang terkenal, kitabnya karya daripada beliau Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah Sabilul Muhtadin. Sabilul Muhtadin, jalan orang yang mendapat petunjuk. Beliau dimakamkan di Banjar, Kalimantan. Kemudian yang terakhir tokoh ulama penyebar agama Islam di Indonesia yang terakhir adalah Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi. Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi, beliau adalah berasal dari Kalimantan, ya, kota Sambas, Kalimantan. Seorang ahli torekot sekaligus mendirikan torekot yang sampai sekarang terkenal di Indonesia, yaitu ya torekot Qadariyah Naqsyabandiyah. Itu adalah pendirinya adalah Syekh Ahmad Khotib Al-Sambasi. Ini Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi. Itu berasal dari Kalimantan. Selanjutnya materi berikutnya adalah tokoh-tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Tolong dibuka halaman 51 ya, LKS SKI kelas 9 MTS. Siapa tokoh-tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam? Di antaranya satu, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dua tokoh ini terkenal dalam sejarah. Ya, mari kita bahas ya satu persatu. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, nama aslinya, nah ini perlu dicatat. Nama aslinya adalah Muhammad Darwis. Ya, Muhammad Darwis. Lahir di kota Yogyakarta. Makanya beliau adalah berasal dari Yogyakarta. Lahir tanggal 1 Agustus tahun 1868 Masehi. Ya, lahir di kota Yogyakarta. Wafat juga di Yogyakarta. Tanggal 23 Februari 1923. Beliau terkenal sebagai pahlawan nasional Indonesia. Siapa bapaknya? Nah ini. Beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar. Nih, jadi beliau termasuk putrane Pak Yai, ya, Kiai Haji Abu Bakar. Ya, Kiai Haji Abu Bakar ini termasuk tokoh ulama ya di Yogyakarta sebagai khotib terkenal di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Ibunya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah putri daripada Haji Ibrahim yang juga pejabat penghulu Kesultanan Yogyakarta. Ini jadi keturunan
orang-orang terkenal ini Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sekarang latar belakang keluarga dan pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi tadi asli namanya itu Muhammad Darwis. Ini keturunan daripada Mbah Sunan Gresik. Ya, keturunan yang ke-12. Jadi Muhammad Darwis aslinya. Kemudian ya, beliau adalah tunggale pitu, yaitu adalah putra ya keempat dari 7 orang bersaudara. Tunggale wedok kabeh, ya beliaulah niri yang laki-laki. Jadi 7 keluarga itu yang laki-laki hanya Ahmad Dahlan. Menurut silsilah nasab Kiai Haji Ahmad Dahlan termasuk keturunan Mbah Sunan Gresik. Siapa Sunan Gresik itu? Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, ini masih keturunan daripada Syekh Maulana Malik Ibrahim, ya, keturunan yang ke-12. Nih. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi putranya Kiai Haji Abu Bakar, ya, Kiai Haji Abu Bakar, ya, terus diurutkan sampai ke pada Syekh Maulana Malik Ibrahim atau disebut Sunan Gresik. Pada usia 15 tahun beliau pergi haji ke Mekah sampai tinggal di Mekah selama 5 tahun. Di sana beliau bertemu, berinteraksi dengan tokoh-tokoh pembaharu Islam, seperti ya Muhammad Abduh, ini tokoh-tokoh pembaharu Islam. Kemudian Al-Afghani, ya, Rasyid Ridho dan Ibnu Taimiyah. Jadi mereka itulah tokoh-tokoh pembaharu Islam. Pada saat pulang ke kampungnya tahun 1888 di Jogja, beliau berganti nama. Yang tadinya nama aslinya Muhammad Darwis, pulang dari Mekah berganti nama dengan nama Haji Ahmad Dahlan. Ya, seperti lazimnya orang yang pulang dari haji itu biasanya namanya diganti. Sing asale mau Muhammad Darwis ganti nama menjadi apa? Haji Dahlan, ya, Ahmad Dahlan. Kemudian beliau ini satu pendidikan dengan satu teman dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh daripada NU. Jadi maune asale bolo kanca nduk pondok, ya, dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh pendiri NU. Satu ya perguruan, ya, berguru dengan Syekh Ahmad Khotib. Nah, ini sama-sama gurunya sama. Kiai Haji Ahmad Khotib itu sama-sama gurunya Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi keluar dari apa itu belajar itu sudah berbeda organisasinya. Jadi itulah asalnya tadi satu teman, ya, sepondok dengan siapa itu? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah kembali dari Mekah, Haji Ahmad Dahlan menikah dengan salah satu, ya, seorang perempuan yang bernama Siti Walidah. Jadi istrinya bernama Siti Walidah. Beliau inilah sebagai pendiri perempuan Muhammadiyah yang disebut Aisyah. Nah, ini. Jadi Aisyah ini adalah yang mendirikan adalah siapa itu? Bunyai Kiai Haji Ahmad Dahlan yang namanya Siti Walidah. Siti Walidah, ya. Ini masih sepupu sendiri daripada anak siapa itu? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Cara jawane ya nak dulure dhewe di rabeni. Jadi Nyai Dahlan ini seorang apa itu?
putra daripada penghulu Haji Fadil, ya, sehingga kelak menjadi seorang pahlawan nasional yang merupakan pendiri gerakan perempuan Muhammadiyah yang disebut Aisyah. Dari perkawinan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Siti Walidah itu dianugerahi 6 orang anak. Jadi mendapat 6 anak, punya anak 6. Ya, 1 Johana, terus Siroj Dahlan, Siti Bushro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zuharoh. Jadi 6 orang inilah putra daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menurut beberapa sumber, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pernah menikah dengan Nyai Abduh, ya, dengan perempuan lain. Ya, juga pernah menikah dengan Nyai Rum, adiknya Kiai Munawar Yogyakarta yang punya pondok pesantren Al Munawar. Itu Bu Nyai Rum, adiknya Kiai Munawir. Kemudian pernah juga menikahi Nyai Dandanah dari Cianjur, Jawa Barat, dan Nyai Yasin Pakualaman dari Yogyakarta. Nah, kemudian setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal, beliau dimakamkan di Desa Karangkajen, Yogyakarta. Makamnya ada di Yogyakarta. Kemudian pengalaman di bidang organisasi. Selain aktif kegiatan keagamaan, ya, menggulirkan gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, ia juga tidak melalaikan tugasnya sebagai pribadi yang mempunyai tanggung jawab keluarga. Makanya dia ya, juga bekerja. Profesinya apa pekerjaannya? Yaitu dagang batik. Nah, ini yang pada saat itu ya terkenal batik Yogyakarta. Beliau juga termasuk pedagang. Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan sosial, ya, pada tahun 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah organisasi yang namanya Muhammadiyah. Tepatnya tanggal 18 November tahun 1912 Masehi. Organisasi ini bergerak, ya, di bidang bersifat sosial, bergerak di bidang pendidikan. Makanya organisasi yang namanya Muhammadiyah itu tidak bergerak di bidang kegiatan politik sama sekali tidak, tapi di bidangnya yaitu bidang pendidikan, bidang sosial. Organisasi Muhammadiyah ini dibentuk oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada awalnya. Ini tentu saja mendapat tantangan, rintangan, hambatan, baik dalam keluarga maupun masyarakat, ya, baik dalam keluarga dan masyarakat. Nah, sampai-sampai dia dituduh membuat agama baru. Nah, sampai dituduh pemikirannya, ya, nyeleneh. Ini dari dalam keluarga sudah mendapat tantangan atau hambatan, ya, dari keluarga. Kemudian pada tanggal 20 Desember tahun 1912 Ahmad Dahlan mengajukan permohonan supaya status organisasi Muhammadiyah itu menjadi jelas dan resmi kepada pemerintahan Belanda, kolonial Belanda yang pada saat itu masih, ya, penjajahan Belanda. Makanya tahun 12 mengajukan permohonan, ya, kepada pemerintah kolonial Belanda supaya, ya, statusnya organisasi itu resmi dan jelas, sehingga
ya pada barulah tahun 1914 organisasi ini ya permohonannya diterima oleh pemerintah Belanda, ya resmi diterima. Tetapi ya ini gerakannya dibatasi hanya pada ya bergerak di kota Yogyakarta, tidak boleh apa itu ya bergerak di luar Yogyakarta. Sehingga ya Kiai Ahmad Dahlan banyak cabang-cabangnya di luar Yogyakarta, tetapi tidak menggunakan nama organisasi tersebut, ya menggunakan nama lain, tetapi tetap ya cabangnya Muhammadiyah di Yogyakarta. Contohnya seperti ya ini lahir ya organisasi cabang daripada Muhammadiyah di Pekalongan, ya ini ya di Pekalongan ya dengan nama Nurul Islam. Nah ini tidak berani menggunakan nama Muhammadiyah, tetapi menggunakan nama lain, ya tetap cabangnya Muhammadiyah ya Yogyakarta menggunakan Nurul Islam. Kemudian di ujung pandang Sulawesi namanya Al Munir. Ini juga cabangnya Muhammadiyah karena ya pemerintah Belanda tidak memperbolehkan ya mendirikan cabang-cabang di luar Muhammadiyah. Maka untuk menyiasati sana ya di luar daerah menggunakan nama luar Muhammadiyah, tidak menggunakan nama Muhammadiyah. Di Garut seperti Ahmadiyah, di kota yang dekat dengan Yogyakarta yaitu Solo berdiri perkumpulan Sidik Amanah Tabligh Fatonah atau disingkat SATTV. Di dalam kota Yogyakarta sendiri pun menyarankan adanya lembaga atau perkumpulan untuk melakukan aktivitas pengajian. Makanya kegiatannya di bidang apa itu? Pendidikan. Makanya apa itu? Kiai Ahmad Dahlan mengadakan pengajian di beberapa daerah. Kemudian pemilikan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan pengajian ya ke beberapa daerah sehingga mendapat sambutan dari masyarakat, ya banyak yang menerima ya kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian akhirnya oleh karena itu pada tanggal 7 Mei 21 Kiai Ahmad Dahlan mengajukan permohonan lagi kepada pemerintahan Belanda ya untuk mendirikan cabang-cabang di luar kota Yogyakarta. Barulah tanggal 2 September tahun 1921 ya pemerintah Belanda mengabulkan permohonan daripada Kiai Ahmad Dahlan untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta. Sehingga Kiai Ahmad Dahlan ini memiliki sikap demokratis ya. Nih. Ya. Banyak diterima oleh masyarakat. Kemudian akhirnya Kiai Ahmad Dahlan ya ditetapkan sebagai pahlawan nasional, termasuk pahlawan nasional dengan surat keputusan presiden nomor 657 tahun 1961. Jadi tahun 1961 itu ya ditetapkan sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan presiden. Sekarang dasar-dasar penetapan beliau menjadi pahlawan nasional. 1. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan ini telah menjadi perintis kebangkitan umat Islam yang telah lama dijajah oleh bangsa Belanda. Jadi perintis kebangkitan umat Islam di Indonesia. Yang kedua, organisasi Muhammadiyah ini banyak memberikan ajaran-ajaran Islam yang murni kepada rakyat Indonesia.
ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan berpikir dan beramal bagi masyarakat dan umat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, organisasi Muhammadiyah ini mempelopori amal usaha yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan yang amat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Yang terakhir, alasannya, dasarnya cabang organisasi Muhammadiyah ini bagian wanita yang cabangnya bagian wanita, yaitu organisasi namanya Aisyah, ya, yang didirikan oleh istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Siti Walidah Aisyah, telah mempelopori ini kebangkitan wanita di Indonesia. Jadi itu ya dasar-dasar ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kemudian apa yang perlu dicontoh dan diteladani dari kisah sejarahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan? Satu, ini yang perlu dicontoh, perlu diteladani. Satu, punya semangat tinggi, harus kita ikuti semangat tinggi dalam menuntut ilmu, belajar sampai dia pergi ke Mekah. Ini belajar. Ini semangat tingginya luar biasa. Yang kedua, tidak putus asa dalam menghadapi tantangan, rintangan, hambatan. Tadi dari keluarga itu tidak menerima ya pemikiran daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, dia selalu sabar, tabah, ya, teguh hatinya menghadapi tantangan dan hambatan demi untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaruan Islam di Indonesia. Yang ketiga yang perlu diteladani, ya, yaitu perintis kebangkitan umat Islam di Indonesia untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus banyak belajar dan berbuat. Jadi itulah ya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berikutnya adalah tokoh ya pendiri organisasi Islam di Indonesia, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sekarang biografinya bisa dilihat pada halaman 54 LKS. Siapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu? Ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sering disebut Asy'ari atau Asy'ari. Nah, nih. Jadi yang terkenal Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau ya lahir tanggal 10 April 1875 Masehi, ya, atau 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah. Wafat pada tahun 25 Juli 1947 setelah Indonesia, ya, 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Beliau lahir ya di Jombang, ya, dimakamkan juga di Tebuirung Jombang. Beliau adalah pendiri daripada organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama atau disingkat NU. Organisasi massa Islam yang terbesar, diakui sebagai organisasi terbesar di Indonesia. Ini organisasi Nahdlatul Ulama. Kemudian silsilahnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Tunggalnya 11, dia nomor 3. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, ya. Kemudian ibunya bernama Halimah.
Beliau masih ada keturunan dari kerajaan Pajang, masih keturunan Joko Tingkir, ya, masih keturunan Joko Tingkir Sultan Pajang. Ini masih keturunan Ningrat, ya. Ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pendidikannya yaitu ya mengenal dasar-dasar ilmu agama itu dari ayahnya, kakeknya, mengembara ke berbagai pondok pesantren untuk menuntut ilmu agama. Ya, karena waktu sudah habis, ya kami cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Kiranya ya kami cukupkan sekian. Namun sebelumnya kalian ya hendaklah mengerjakan soal-soal yang ada di Google Form di bawah ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.